Apa yang disebut Pulau Sunda Besar dan Pulau Sunda Kecil di Indonesia? Pulau-pulau yang merupakan bagian dari Kepulauan Sunda yang terbagi menjadi dua kelompok, Sunda Besar dan Sunda Kecil. Pulau Sunda Besar adalah sebutan untuk kelompok pulau-pulau besar yang termasuk dalam wilayah Kepulauan Sunda yang terletak di bagian barat Indonesia. Pulau-pulau yang termasuk dalam Sunda Besar adalah 1. Sumatera, 2. Jawa, 3. Kalimantan. Bagian Indonesia disebut Kalimantan, sedangkan bagian lainnya termasuk wilayah Malaysia dan Brunei. 4. Sulawesi. Meskipun secara geografis letaknya agak terpisah dari 3 pulau besar lainnya, Sulawesi sering juga dimasukkan ke dalam kelompok Sunda Besar karena ukuran dan posisinya yang berdekatan serta aspek geologi dan ekologinya. Ciri-ciri Pulau Sunda Besar. Ukurannya besar, termasuk dalam lempeng Sunda secara geologis, khususnya Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Memiliki keanekaragaman hayati dan budaya yang tinggi. Perbedaan dengan Sunda Kecil. Sunda Kecil terdiri dari pulau-pulau yang lebih kecil seperti Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Sumba, dan Timor. Perbedaan Sunda Besar dan Sunda Kecil. Pulau-pulau utama Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Ukuran pulau sangat besar. Letak geografis bagian barat Indonesia. Lempeng tektonik, lempeng Sunda, khususnya Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Ciri topografi, pegunungan besar, dataran luas, sungai besar. Kepadatan, penduduk sangat padat, terutama Jawa. Contoh kota besar, Jakarta, Medan, Surabaya, Makassar. Perbedaan dengan Sunda Kecil. Pulau-pulau utama, Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Sumba, Timor, dan pulau kecil lainnya. Ukuran pulau lebih kecil dibanding Sunda Besar. Letak geografis bagian tengah hingga timur Indonesia. Lempeng tektonik terpengaruh lempeng Australia dan lempeng Pasifik. Ciri topografi, pegunungan vulkanik, pulau-pulau berlereng curam. Kepadatan penduduk lebih rendah. Contoh kota besarnya Denpasar, Mataram, Kupang. Catatan tambahan. Sunda Kecil disebut juga Nusa Tenggara, yang berarti Pulau-Pulau Tenggara. Sunda Besar memiliki pengaruh budaya dan ekonomi yang lebih dominan di Indonesia, karena kota-kota besar berada di sana. Beberapa pulau Sunda Kecil seperti Bali sangat terkenal karena pariwisatanya. Kenapa Papua tidak termasuk Sunda Besar? Pulau Papua tidak termasuk dalam kelompok Kepulauan Sunda Besar karena alasan geografis, geologis, dan historis. Berikut penjelasan rincinya. 1. Letak geografis. Kepulauan Sunda Besar terdiri dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Pulau-pulau ini berada di bagian barat Indonesia dan dekat dengan lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia. Sedangkan Pulau Papua terletak di bagian timur Indonesia dan secara geografis merupakan bagian dari kawasan Oceania Melanesia, lebih dekat ke Australia daripada ke Asia Tenggara. 2. Asal-usul geologis. Sunda Besar terbentuk sebagai bagian dari paparan Sunda Shelf, yaitu kelanjutan dari dataran Asia. Ini adalah kawasan dangkal yang dulu menyatu selama zaman es ketika permukaan laut lebih rendah. Papua sebaliknya termasuk dalam paparan Sahul Shelf yang geologisnya berhubungan dengan Australia. Dengan kata lain, secara geologis, Sunda Besar perpanjangan benua Asia, Papua perpanjangan benua Australia. 3. Aspek biografi Wallace Line.
ada garis imajiner bernama garis Wallace yang membatasi flora dan fauna Asia dan Australia. Barat garis Asia, Sumatera, Jawa, Kalimantan. Timur garis jenis Australasia, Papua, dan Australia. Pulau Papua berada jauh di sebelah timur garis Wallace, sehingga secara biogeografi sangat berbeda dari pulau-pulau Sunda Besar. Kesimpulan, Pulau Papua tidak termasuk dalam Sunda Besar karena letaknya jauh di timur. Asal geologisnya dari paparan Sahul, bukan Sunda. Flora, fauna, dan budaya lebih mirip dengan kawasan Melanesia dan Australia. Garis Wallace, garis Weber, dan garis Leckdecker. Garis Wallace dan garis Weber adalah satu garis imajiner digunakan dalam biografi untuk menunjukkan perbedaan distribusi flora dan fauna di wilayah kepulauan Indonesia dan sekitarnya. Keduanya penting untuk memahami bagaimana evolusi dan geologi mempengaruhi kehidupan di wilayah tersebut. 1. Garis Wallace dikenal oleh Alfred Russel Wallace, ahli biologi Inggris. Letak membentang di antara Kalimantan dan Sulawesi, Bali, dan Lombok. Fungsi menunjukkan batas geografis antara fauna Asia, barat garis Wallace, Sumatera, Jawa, Kalimantan, fauna Australasia, timur garis Wallace, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua. Contoh fauna: barat Asia, harimau, gajah, orangutan. Timur Australasia, kasuari, kanguru, pohon cendrawasih. Garis Weber dikenal oleh Max Carl Wilhelm Weber, ilmuwan Jerman. Letak lebih ke timur daripada garis Wallace, membentang antara Sulawesi dan Papua, melewati Kepulauan Maluku. Fungsi garis Weber adalah garis transisi, bukan batas tegas, menandai daerah pencampuran fauna Asia dan Australia. Disebut juga sebagai zona peralihan biogeografi. Artinya, di antara garis Wallace dan garis Weber, kombinasi hewan Asia dan Australasia, daerah ini disebut Wallacea. Timur Weber, fauna makin mirip dengan Australasia. Garis Leckdecker. Garis Leckdecker adalah garis imajiner dalam biografi yang menandai batas paling timur dari persebaran hewan dan tumbuhan khas Australasia di wilayah Indonesia dan sekitarnya. Penemu Richard Leckdecker, seorang ahli geologi dan zoologi asal Inggris pada akhir abad ke-19. Letak garis Leckdecker. Garis ini membentang di sebelah timur Papua, melewati Kepulauan Aru, sekitar batas daratan Sahul, paparan Sahul, yang dulunya menyatu dengan benua Australia saat zaman es. Fungsi biogeografis menandai tepi barat wilayah fauna Australasia yang secara geologis dan ekologis berhubungan dengan Australia. Di sebelah timur garis Leckdecker, termasuk Papua dan Australia, kamu akan menemukan fauna Australasia sejati seperti kanguru pohon, kasuari, cendrawasih. Kesimpulan, garis Leckdecker menunjukkan batas alami antara fauna Malaysia dan fauna Australasia. Ini penting untuk menjelaskan evolusi spesies di Indonesia dan sekitarnya, serta bagaimana lempeng benua dan sejarah geologi mempengaruhi persebaran makhluk hidup.